rapatnya? Oh iya, saya pegang ya. Hah? Oh, Bapak yang pegang ya. Saya aja yang megang nggak apa-apa. Oke. Boleh minta tentang Ya, buku ini memang kebetulan ditulis oleh teman saya, Ibu Nurhastuti. Kita biasa manggilnya Bu Titut ya. Beliau sebagai dosen di Universitas Trisakti juga, baru menyelesaikan pendidikan doktoral PhD-nya dari Australia ya. Menariknya buku ini adalah berbicara tentang memang judulnya Think Strategi ya. Menariknya banyak contoh beberapa perusahaan yang berskala besar bahkan di dalam buku ini menjadi rujukan dalam beberapa kasus ya. Ambil sebagai model adalah BYD ya, atau Build Your Dream, yang digagas oleh perusahaan di China yang benar-benar penjualan atau salesnya itu meningkat, bahkan menyaingi Tesla ya, yang membuat Tesla saat ini cukup dalam tanda kutip kelimpungan menghadapin gencaran dari mobil China atau BYD ini. BYD ini menarik juga karena saat ini dia juga membuka pangsa pasarnya di Indonesia. Lebih tepatnya kalau kita lihat showroomnya ada bahkan di jalan-jalan protokol di Jakarta ya. Nah, ini yang membuat ketar-ketir pemain industri kendaraan roda 4, bukan cuman Tesla tapi industri otomotif Jepang yang sudah lama menancapkan di Indonesia ya, menancapkan marketnya di Indonesia. Jadi benar-benar head to head dengan produk-produk mobil China. Nah, itu salah satu contoh aja dari buku ini mengangkat kasus tentang strategi BYD. Lalu ada juga di sini diangkat juga contohnya beberapa kasus tentang bagaimana Mark Zuckerberg juga ya bicara di sini tentang pentingnya inovasi. Ada 4 hal yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu pertama daya mengadopsi ya, atau daya adopt terhadap perkembangan baru. Kemudian yang kedua adalah inovasi sendiri. Inovasi sendiri itu open innovation ya maksudnya. Kemudian yang ketiga kemampuan beradaptasi, atau yang biasa sebut dalam dunia jargon manajemen itu agility ya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah leadership yang dibilang oleh penulisnya sendiri tadi waktu saat book launching, yaitu adanya kekuatan atau strong leadership, dan itu yang menjadi tolak ukur suksesnya sebuah strategi manajemen atau manajemen strategik itu sukses atau tidak diimplementasikan. Mungkin dari saya. Kalau di masyarakat tingkat strateginya tinggi atau belum, Pak? Nah, di masyarakat saat ini memang sih tergantung ya. Dalam dunia bisnis itu kan ada faktor eksternal, ada faktor internal seperti tadi yang kita diskusikan bersama. Nah, faktor eksternal ini yang sulit untuk diukur. Makanya masyarakat juga harus memahami juga faktor-faktor eksternal mereka yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha atau industri yang mereka geluti. Salah satu faktor eksternal yang saat ini yang jadi perhatian banyak di sosial media mungkin ya faktor politik ya, mungkin itu. Iya, mungkin itu dari saya. Iya. Oke. Harapannya apa, Pak? Harapannya mungkin Mbak Titut yang pasti penjualan bukunya kencang ya, bisa bestseller. Terus yang kedua bisa nulis lagi, bikin buku lagi jadi lebih produktif. Dan bagi pemain atau pemain bisnis atau dunia usaha bisa menjadi rujukan lah untuk untuk kedepannya bagaimana menjalani atau proses bisnisnya menjadi lebih smooth lah ke depannya. Mungkin itu kali harapan dari saya. Sukses terus untuk Mbak Titut atau Mbak Nurhastuti dengan mudah-mudahan bestseller ya. Top untuk Alex Media Komputindo juga. Terima kasih TVRI. Ya, acara peluncuran buku yang unik karena isinya bukan acaranya ya. Bukunya unik. Anda bisa belajar strategi dari buku-buku textbook tentang strategi, tapi strategi berbasis value,
gitu ya, yang dan menunjukkan bahwa sustainability dari satu perusahaan itu kalau strateginya berbasis value. Ya, karena strategi, setan juga punya strategi loh. Nah, tapi kan value-nya rusak, tidak punya value gitu. Untuk misalnya bagaimana strategi memajukan usaha pada saat yang bersamaan juga tidak pernah merugikan konsumen, tidak pernah menginjak gitu kompetitor gitu. Ya, bisa lewat istilahnya competition within cooperation gitu. Nah, jadi kita butuh pemikiran-pemikiran bagaimana strategi UMKM di tengah ketidakpastian politik segala macam. Jadi beyond the borders dari ini gitu. Dan kita harus dorong lebih banyak lagi bagaimana ide dalam bentuk buku ini bisa disosialisasikan dalam konteks Indonesia, memberdayakan strategi memberdayakan petani. Karena tadi dibicarakan juga UMKM kita tuh ada 60 juta gitu ya. Nah, kan harus dipilah-pilah dulu. Kalau pemerintah kan pokoknya UMKM breng gitu. Nah, jadi strategi untuk mencapai ultimate goal apa tuh? Memajukan rakyat secara keseluruhan kan. Kalau memajukan 10 perusahaan di Indonesia mah gampang, pakai aja strategi Aladin, pakai karpet naik ke atas, tapi di karpet itu cuma berapa orang. Ini 60 juta kan tidak bisa pakai karpet. What kind of strategy yang dibutuhkan? Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran seperti itu bisa dikembangkan dari inspirasi buku ini. Ya itu tadi, itu kelebihannya itu tadi yang udah saya sampaikan ya. Berbasis value gitu. Dan pengalaman juga historis, dia belajar dari kesuksesan perusahaan-perusahaan di dunia. Oh, banyak sekali level dunia ya. Dan kan bisa IBM dulu kan hebat ya. Dia punya mainframe, big computer sampai akhirnya dijual ke China gitu. Dan dia sekarang bertransformasi dari hardware ke bisnis data sistem gitu kan. Nah, itu karena mereka pernah lengah. Jadi dia sayang dengan teknologi yang udah dia capai gitu. Masa dibuang gitu, diserap dia ketinggalan dengan yang baru-baru itu. Tapi akhirnya sadar. Nah gitu. Diceritakan seluk-beluk perusahaan-perusahaan yang besar itu. Ya. Ya ini kan pelaku usaha, tapi ada strategi yang bisa kita sebagai orang, kita kan bukan pengusaha, Mbak Titut juga bukan pengusaha, tapi ada sesuatu yang kita bisa lakukan, strategi di level nasional. Kan ini strategi bisnis intinya, tapi ada kan strategi di level nasional yang memungkinkan bisnis yang 60 juta ini bisa naik kelas. Jadi dari pola piramid ke pola belah ketupat atau diamond. Jadi yang kecil ini naik kelas ke menengahnya yang tebal gitu. Ya sorry ya, saya udah harus pergi ya. Yuk. Dari sini. Buku ini gimana Pak? Acara ini. Ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa hadir dan memberikan. Udah. Baik, terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa hadir memberikan sambutan pada peluncuran buku Think Strategy dari Bu Nur. Ini suatu karya yang fenomenal, ya, sangat menarik, sangat baik sekali. Kenapa? Karena kondisi ekonomi kita memang membutuhkan suatu persaingan bisnis yang semakin ketat, ya, semakin tajam, dan karena pengaruh persaingan ekonomi di saat sekarang maupun masa datang, buku ini memang memberikan sumbangsih yang sangat nyata bagi tidak hanya dunia usaha tapi perekonomian Indonesia secara umum, di mana para pengusaha, baik pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil, dapat meniru atau mengambil suatu contoh-contoh, suatu lesson learn dari
apa yang disajikan oleh buku ini, yaitu top 10 strategic bisnis dari perusahaan multinasional. Ini sangat baik sekali menurut kami, karena memang tadi di Indonesia kita sangat membutuhkan lesson learn, sangat membutuhkan bagaimana contoh-contoh sukses dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dari bawah sampai ke multinasional, sampai eksis, bahkan sampai tidak hanya di negaranya tapi juga ke negara lain. Ini akan mendorong industri Indonesia, industri dalam negeri untuk juga tidak hanya nanti sukses di dalam negeri tapi juga go global. Sehingga secara umum ekonomi Indonesia juga akan terangkat. Mudah-mudahan launching buku ini akan sangat membantu dunia usaha kita dan juga secara umum akan membantu perekonomian nasional. Baik, terima kasih. Kelebihannya apa, Pak? Kelebihan dari buku ini, pertama, buku ini menyajikan contoh sukses dan juga best practice dari top 10 multinational company yang bergerak dari bawah sampai sukses, tidak hanya dalam bisnisnya tapi juga dalam multiple sektor, juga lintas negara. Kedua, buku ini memang menyampaikan bahasa dan penyajian yang sangat simpel, sangat mudah dimengerti, ya, dan juga sangat comply ataupun sesuai dengan kondisi ekonomi ataupun pelaku usaha di Indonesia. Ketiga, memang buku ini pastinya menambah khasanah pengetahuan dan contoh-contoh bagi pelaku usaha domestik yang saat ini memang masih sangat langka kita menemukan buku yang menyajikan bagaimana kita merancang suatu strategi bisnis yang adaptif, yang inovatif, dan juga strategic thinking. Ya, ini sangat jarang sekali buku yang mengupas masalah ini. Dan tentu yang keempat, the last but not the least, ya, kami melihat buku ini akan menjadi rujukan, ya, tidak hanya dari akademisi atau dunia usaha, tapi juga bagi banyak kalangan, ya. Ini karena kita insya Allah akan dapat menarik banyak manfaat, banyak contoh-contoh, banyak lesson learn yang kita bisa pelajari, kita bisa adaptasi, dan juga kita bisa implementasi untuk mendukung tidak hanya bisnis tapi juga kegiatan ekonomi secara umum. Terima kasih. Harapan dari buku ini tentunya pertama, bagi masyarakat bisa mendapatkan suatu pengetahuan baru, mendapatkan suatu insight, ya, lesson learn dari pelaku usaha yang sudah terbukti sukses, dan juga bisa mencerna buku ini berdasarkan konteks domestik, karena Indonesia juga punya keunikan sendiri dalam kegiatan ekonominya, sehingga mudah-mudahan buku ini tidak hanya akan memberikan wawasan, juga membuat kita berpikir strategik, tapi juga akan meningkatkan skala usaha, ekspansi usaha, juga nanti akan menambah aktivitas dari sektor industri Indonesia secara umum. Ya, kalau ekonomi ataupun industri Indonesia itu semakin meningkat di banyak sektor, otomatis perekonomian nasional juga pasti akan meningkat. Jadi kami berharap buku ini menjadi salah satu sumbangsih nyata dari akademisi. Bu Nur pengarangnya adalah ekonom, juga akademisi yang sudah sangat populer, mengarang buku-buku yang sangat praktikal, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi insya Allah dengan adanya buku ini, saya sangat berharap dan sangat yakin kita semua insya Allah akan mendapat manfaat dari buku ini. Terima kasih. Oke. Boleh Ibu jelasin tentang buku ini, dasar-dasarnya? Saya aja bikin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini sudah ada peluncuran buku terbaru saya, Think Strategi, yang ingin membantu Bapak Ibu yang berbisnis di UMKM untuk menjadi pemain global. Jadi di buku ini secara lengkap saya memberikan contoh bagaimana bisnis lokal di Indonesia dan bisnis internasional bisa menjadi pemain global. Mulai dari tujuan perusahaan yang tepat, strategi bisnis yang tepat, dan juga komponen-komponen yang lain, model bisnis, kepemimpinan efektif, seperti itu. Ide-idenya dari mana ya?
Ide buku ini kebetulan dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan di program S1, S2, dan S3 Universitas Trisakti. Target masyarakatnya gimana? Apa kemampuan masyarakat awan berstrategi udah tinggi atau belum tinggi? Nah, saat ini memang teman-teman UMKM mengalami kesulitan untuk naik ke level regional bahkan nasional. Oleh karena itu, buku Think Strategi ingin membantu teman-teman UMKM bisa menerapkan setidaknya satu strategi baru ya, yang cukup lebih relevan untuk kompetisi sehingga teman-teman UMKM bisa memiliki bisnis yang jauh lebih baik dan bisa kompetitif. Kelebihannya apa ya dibandingin buku yang lain? Nah, kelebihan dari buku ini adalah buku ini mengupas semua konsep yang kelihatannya sulit dengan bahasa yang sangat mudah, sangat ringan, mudah dicerna dengan studi kasus yang sangat mudah. Tujuan kedepannya apa? Harapan? Harapan saya sebagai seorang penulis, tentunya saya bisa membantu secara langsung teman-teman UMKM untuk mengembangkan bisnisnya lebih kompetitif dan juga untuk membantu teman-teman yang profesional di industri untuk bisa memiliki daya saing yang lebih baik dan menjadi pemenang di jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.